Penggugat tidak hadir karena ditahan oleh polisi. Saya minta penggugat lewat kewenangan majelis hakim panggil. Para pengunjung tenang. Diam. Tolong Yang Mulia. Jadi tidak ada unsur kesengajaan dari klien kami. Dia ditahan. Mampukah dengan mekanismenya apa? Udah dipanggil oleh Yang Mulia. Kita tampaknya masih menderita yang saya sebut sebagai legal addiction, kecanduan hukum. Ya, pokoknya harus diproses hukum dan kemudian masuk penjara. Ketika sarana yang disediakan oleh hukum sudah ditempuh, mestinya semua organ negara termasuk aparat penegak hukum dan pihak lainnya yang terkait harus memberikan ruang untuk apa? Pembuktian, baik secara perdata maupun secara pidana, bukan malah mempersekusi, merepresi penggugat dengan tindakan balasan yang dapat dinilai itu bersifat represif. Intinya sama, bahwa polisi sangat rentan diintervensi dan dipergunakan oleh kekuasaan politik untuk kepentingannya. Nah, oleh karena itu menurut saya konsepsi polisi Indonesia tadi atau kepolisian baru tadi akan bisa terwujud kalau masyarakat sipil seperti kita ini mendukung perubahan ini ke arah yang lebih baik. Dalam atau secara teoretik sebenarnya sebagai negara dengan sistem demokrasi dan berkedaulatan rakyat dan juga disebut sebagai the open society, itu sangat wajar jika kebijakan publik itu digugat ya, atau dituntut oleh rakyat itu suatu hal yang sangat biasa. Dalam hal ini mestinya rakyat tidak boleh dibungkam untuk bicara. Nah, poin reformasi Polri yang disampaikan tadi sudah sangat jelas. Multi kewenangan Polri ini harus dibatasi. Ya. Kewenangan Polri yang begitu luas ini harus diamputasi. Polri yang di bawah presiden langsung ini juga harus diamputasi, harus ditempatkan di bawah salah satu kementerian. Dan ini harus menjadi catatan dari pemimpin negara kita. Kalau tidak, situasi gelap ini akan menjadi tsunami revolusi sosial yang akan menggulung seluruh pemerintah yang berkuasa sekarang ini. Tidak hadiri sidang karena ditahan. Penggugat ijazah palsu Jokowi diwakili pengacara. Bambang Trimulyono selaku penggugat tidak menghadiri sidang tersebut karena saat ini ditahan setelah ditetapkan tersangka dalam kasus ujaran kebencian serta penistaan agama. Oleh karena itu, Bambang diwakili oleh kuasa hukum bernama Ahmad Kozinuddin, Egy Sujana, Yasin, dan Juju Purwantoro. Kemudian majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Heneng Pujadi mempertanyakan penggugat Bambang Trimulyono yang tidak hadir dalam sidang tersebut. Dengan lantang, Egy selaku kuasa hukum penggugat menjelaskan kepada majelis hakim perihal tidak hadirnya Bambang dalam sidang perdana itu. Atas dasar tersebut, Egy meminta kepada majelis hakim agar dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar Bambang dapat dihadirkan dalam sidang selanjutnya. Sidang pada hari ini ditunda oleh majelis hakim karena tidak lengkapnya surat keterangan kuasa yang dibawa oleh kuasa hukum para tergugat. Keempat tergugat dalam perkara ini yaitu Presiden Joko Widodo, Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Namun kuasa hukum dari Jokowi dinyatakan tidak sah dalam persidangan tersebut karena tidak membawa surat keterangan kuasa. Adapun kuasa hukum dari KPU, MPR, dan Kemendikbud Ristek dinyatakan diminta oleh majelis hakim untuk melengkapi berkas surat keterangan kuasa pada persidangan selanjutnya sehingga majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan tersebut. Sidang perdana atas dugaan ijazah palsu Jokowi itu nantinya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 31 Oktober 2022 mulai pukul 09.40 WIB. Bambang Trimulyono selaku penggugat tidak menghadiri sidang tersebut karena saat ini ditahan setelah ditetapkan tersangka dalam kasus ujaran kebencian serta penistaan agama. Oleh karena itu, Bambang diwakili oleh kuasa hukum bernama Ahmad Kozinuddin, Egy Sujana, Yasin, dan Juju Purwantoro. Kemudian majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Heneng Pujadi mempertanyakan penggugat Bambang Trimulyono yang tidak hadir dalam sidang tersebut. Dengan lantang, Egy selaku kuasa hukum penggugat menjelaskan kepada majelis hakim perihal tidak hadirnya Bambang dalam sidang perdana itu. Atas dasar tersebut, Egy meminta kepada majelis hakim agar dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar Bambang dapat dihadirkan dalam sidang selanjutnya. Sidang pada hari ini ditunda oleh majelis hakim karena tidak lengkapnya surat keterangan kuasa yang dibawa oleh kuasa hukum para tergugat. Keempat tergugat dalam perkara ini yaitu Presiden Joko Widodo, Komisi Pemilihan Umum,
Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Namun kuasa hukum dari Jokowi dinyatakan tidak sah dalam persidangan tersebut karena tidak. Adapun kuasa hukum dari KPU, MPR, dan Kemendikbudristek dinyatakan diminta oleh majelis hakim untuk melengkapi berkas surat keterangan kuasa pada persidangan selanjutnya, sehingga majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan tersebut. Sidang perdana atas dugaan ijazah palsu Jokowi itu nantinya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 31 Oktober 2022 mulai pukul 09.40 WIB. Soal ijazah Jokowi. Isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali muncul setelah Bambang Trimulyono menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Teman sekolah Jokowi hingga ex-guru SMA Negeri 6 Solo pun buka suara. Tanggapan mereka menjadi salah satu berita terpopuler Detik Jateng dalam sepekan ini. Berikut selengkapnya. Alumni SMA Negeri 6 Surakarta tahun 1980 yang satu angkatan dengan Presiden Joko Widodo buka suara mengenai adanya isu ijazah palsu tersebut. Selain para alumni, hadir juga mantan guru Jokowi semasa duduk di bangku SMA. Mereka ingin meluruskan mengenai adanya tudingan ijazah palsu yang dialamatkan pada mantan wali kota Solo itu. Salah satu teman seangkatan Presiden Jokowi, Riyatri Rasmani, mengaku terus mengikuti pemberitaan mengenai ijazah palsu yang dituduhkan ke Presiden Jokowi. Dia mengatakan para alumni ikut gelisah mengenai ijazah sekolah Jokowi yang diragukan. Guru bahasa Inggris Jokowi saat SMA, Sih Winarni, 71 tahun, mengatakan Jokowi murid yang santun dan tidak pernah membuat masalah. Sebelumnya, Kepala SMA Negeri 6 Surakarta Munarso mengungkapkan sesuai data yang ada di sekolahnya, memang benar ada lulusan bernama Joko Widodo. Dalam buku induk dan fotokopi ijazah itu terdapat tanggal lahir, nama orang, dan nomor induk. Munarso mengatakan antara buku induk dengan ijazah terdapat kesamaan data. Berdasarkan data dari ijazah, Munarso menuturkan Joko Widodo masuk tahun 1977 dan lulus pada April 1980. SMA Negeri 6 Surakarta dahulunya bernama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Pada 1979, SMPP berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta berdasarkan SK dari Korwil, Jawa Tengah. Pada 1985 terbit SK dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengukuhkan SMK Kanwil Jateng menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Saat ini SMA Negeri 6 Surakarta memiliki 1.176 siswa dari 33 kelas. Setiap angkatan terdiri dari 11 kelas. Pada akhir Oktober hingga awal November 2022 ini akan ada ulang tahun SMA Negeri 6 Surakarta. Tidak hadiri sidang karena ditahan, penggugat ijazah palsu Jokowi diwakili pengacara. Bambang Trimulyono selaku penggugat tidak menghadiri sidang tersebut karena saat ini ditahan setelah ditetapkan tersangka dalam kasus ujaran kebencian serta penistaan agama. Oleh karena itu, Bambang diwakili oleh kuasa hukum bernama Ahmad Kozinuddin, Egy Sujana, Yasin, dan Juju Purwantoro. Kemudian majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Heneng Pujadi mempertanyakan penggugat Bambang Trimulyono yang tidak hadir dalam sidang tersebut. Dengan lantang, Egy selaku kuasa hukum penggugat menjelaskan kepada majelis hakim perihal tidak hadirnya Bambang dalam sidang perdana itu. Atas dasar tersebut, Egy meminta kepada majelis hakim agar dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar Bambang dapat dihadirkan dalam sidang selanjutnya. Sidang pada hari ini ditunda oleh majelis hakim karena tidak lengkapnya surat keterangan kuasa yang dibawa oleh kuasa hukum para tergugat. Keempat tergugat dalam perkara ini yaitu Presiden Joko Widodo, Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Namun kuasa hukum dari Jokowi dinyatakan tidak sah dalam persidangan tersebut karena tidak membawa surat keterangan kuasa. Adapun kuasa hukum dari KPU, MPR, dan Kemendikbudristek dinyatakan diminta oleh majelis hakim untuk melengkapi berkas surat keterangan kuasa pada persidangan selanjutnya, sehingga majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan tersebut.
Sidang perdana atas dugaan ijazah palsu Jokowi itu nantinya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 31 Oktober 2022 mulai pukul